Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minan nasihin wa famna min ulumil ulama'ir rasihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu rasul al-mab'uts rahmatan lil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita pada sore hari ini masih senantiasa diberi oleh Allah Subhanahu wa taala kekuatan iman dan Islam, kekuatan cara zahir dan batin sehingga kita sekalian mampu menjalankan ibadah puasa sampai detik ini. Karena itu mari kita syukuri dan mari kita ucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Semoga puasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan kita diberi kekuatan ini benar-benar kita manfaatkan untuk ta'abbud ilallah taala. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Salawat ma'asalam semoga oleh Allah Subhanahu wa taala tetap tercurahkan kepada beliau baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, Nabi yang mampu mendobrak dari zaman jahiliyah menuju zaman ad-din Islam, zaman yang penuh dengan perubahan, zaman yang penuh dengan perdamaian di tengah-tengah kehidupan masyarakat yang melakukan pelanggaran. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Karena itu marilah kita dalam rangka menjalani ibadah puasa ini kita terus membaca yang namanya Al-Quranul Karim. Kita terus berupaya di 10 yang akhir ini meningkatkan kualitas kedisiplinan kita. Semakin hari kita semakin meningkatkan kualitas ibadah kita karena puasa hampir di injury time, karena puasa hampir habis. Hari ini adalah termasuk insya Allah nanti malam-malam yang ke-25. Karena itu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dalam sabda beliau, al jannatu mustaqun ila arba'ati nafarin. Surga ini adalah merindukan kepada 4 kelompok. Siapakah 4 kelompok yang selalu dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala? Yang pertama adalah ta'lil Quran. Orang yang selalu mau membaca Al-Quran, orang yang selalu mau mempelajari Al-Quran, orang yang selalu membaca tafsir Al-Quran, orang yang selalu mau menghayati nilai-nilai kandungan yang ada dalam Al-Quran. Semua ini adalah merupakan sebuah kewajiban kita sebagai seorang muslimah untuk selalu berusaha memberikan waktu kita, meluangkan waktu kita untuk terus yang namanya membaca Al-Quran, menghayati Al-Quran, mempelajari kekurangan-kekurangan yang ada pada diri kita. Apalagi ini bulan Ramadan adalah pahalanya luar biasa, pahalanya besar sekali, pahalanya berlipat ganda dibandingkan dengan bulan-bulan yang lain. Kelompok yang kedua yang menjadi rindunya surga kepada kelompok yang kedua ini adalah wahafidul lisan, orang yang mampu menjaga lisannya dari hal-hal yang tidak bermanfaat, dari hal-hal yang tidak berkah, dari hal-hal yang tidak punya makna. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, salamatul insan fi hifdzil lisan. Selamatnya manusia itu karena mampu menjaga lesannya. Karena lesan ini adalah sumber pahala, juga sumber masalah. Jika lesan ini tidak mampu kita kelola dengan baik, maka manusia kadang-kadang bentrok atau kadang-kadang bertengkar. Itu karena juga faktor karena lesan. Kalimat-kalimat yang diucapkan itu adalah tidak menyenangkan. Kalimat-kalimat yang diungkapkan itu tidak punya nilai-nilai ibadah. Kalimat-kalimat yang diungkapkan itu menyakitkan hatinya seseorang. Akhirnya gara-gara ucapan satu kata pun manusia itu bentrok. Manusia bisa kadang-kadang mati karena apa?
karena ucapan yang menyakitkan. Maka Allah pun menyampaikan qaulun ma'rufun khairum min shadaqati yatba'u adza. Ucapan yang manis, ucapan yang baik itu adalah merupakan sesuatu yang baik daripada sedekah, tetapi setelah sedekah itu adalah diundat-undat, dipamer-pamerkan. Ini yang tidak dikehendaki oleh agama. Qaulun ma'rufun sedekah, ucapan yang baik juga merupakan sedekah. Hadirin kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kelompok yang ketiga adalah wa mut'imul ji'an. Orang yang ingin dirindukan oleh surganya Allah, maka orang itu harus punya empati sosial. Harus punya yang namanya sikap bagaimana, apakah tetangga kanan kiri kita itu sudah makan atau belum. Maka Allah pun juga mengingatkan dalam sebuah ayat, masalakakum fi sakar, apa yang menyebabkan kamu masuk ke dalam neraka sakar? Qalu lam nakum minal musallin wa lam nakun nut'imul miskin. Yang pertama, karena aku masuk ke neraka sakar itu karena tidak mau melakukan ibadah sholat dengan baik. Jadi orang yang tidak mau melakukan sholat, maka tunggu saatnya akan dimasukkan oleh Allah, akan menjadi kelompoknya orang-orang yang masuk neraka sakar. Walam nakunut imul miskin, dan kemudian orang-orang yang tidak pernah memberikan respon terhadap orang-orang fakir dan miskin, tidak mau memberi makan orang-orang miskin. Ini juga bagian yang tidak terpisahkan, bahwasanya manusia itu masuk ke dalam golongan orang-orang yang diancam oleh neraka sakor. Naudzubillahi min dzalik. Kemudian kelompok yang terakhir, kelompok yang dirindukan oleh surganya Allah SWT adalah wasaimina fi syahr Ramadan. Orang-orang yang cinta dan mau melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan. Moga-moga puasa kita sampai hari yang ke-24, insyaallah menginjak 25, selalu mendapatkan berkah, mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita menjadi orang-orang yang muttaqin, orang-orang yang benar-benar imtisal amr